warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih pagi ya, jam 9 pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita diberi kesempatan pada pertemuan ini dalam kelas, dalam pembelajaran akidah akhlak. Terkait minggu kemarin, yaitu mengenai hari akhir. Jadi hari akhir atau hari kiamat, ketika itu ditandai dengan terompet malaikat Israfil atas perintah Allah. Jadi hari akhir itu merupakan puncaknya hari. Kita sebagai umat Islam itu wajib meyakini bahwa nantinya walaupun kita masih dalam akal pikiran kita itu masih gerambang apa sih hari akhir itu seperti apa, tapi kita wajib meyakini bahwa hari akhir tersebut akan benar-benar terjadi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah. Barzah adalah pembatas. Berdasarkan istilah merupakan sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat, atau bisa disebut dengan batas pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi biasa kita sebut dengan alam kubur. Itu namanya alam barzah. Kemudian setelah kiamat usai, kemudian memasuki fase yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah trompet pertama dibunyikan, pertanda dunia sudah hancur, lebur, kemudian dan sebagainya, tanda-tandanya itu. Terus kemudian dibunyikan kembali trompet itu atas perintah Allah dengan tujuan dibangkitkannya manusia dari alam kubur yang biasa disebut dengan yaumul ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, kemudian dikumpulkan atau digiring ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia pada hari setelah jagat raya hancur. Jadi setelah dibangkitkan, kemudian digiring di padang mahsyar untuk dikumpulkan manusia. Nah, kemudian setelah melalui proses yaumul hasyar atau dikumpulkan manusia itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjalani hisab dan mizan, yaitu perhitungan dan penimbangan yang pastinya amal-amal yang sudah dilakukan oleh umat manusia di dunia. Jadi disebut dengan yaumul hisab dan yaumul mizan. Jadi manusia itu ketika di dunia itu sudah mengumpulkan apa saja, sudah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka cari di dunia, atau biasa disebut dengan bekal kita. Jadi kita itu hidup di dunia itu menyiapkan bekal untuk ke tujuan akhir, yaitu di akhirat. Jadi di dunia itu sebenarnya cuman tempat istirahat. Jadi kita dituntut untuk mencari suatu bekal yang nantinya akan ditujukan ke akhirat. Setelah amal perhitungan dan penimbangan itu tergantung dengan juga apa yang mereka bawa dari manusia. Ketika manusia memilih untuk di jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu memilih jalan yang buruk, dia akan menerima balasan yang buruk pula. Nah, kemudian setelah melewati fase yaumul hisab dan yaumul mizan, maka kita akan menuju ke yaumul jaza atau balasan. Jadi balasan ketika amal itu berat mana? Berat antara amal baik atau amal buruk. Kemudian setelah ke yaumul jaza, yaitu ada yang namanya syirat atau jembatan.
jembatan di atas neraka jahanam sebagai jalan untuk orang-orang beriman menuju surga. Jadi kita ketika akan menuju ke surga itu melewati suatu jembatan yang namanya Sirat. Jadi itu juga tergantung kepada amal kita. Ketika amal kita baik, maka kita akan melewatinya dengan mudah dengan apa yang sudah mereka usahakan di dunia. Nah, ketika kita buruk, amal kita buruk, maka macam-macam. Ada yang merangkak, ada yang jatuh, kemudian ada macam-macam. Nah, kemudian setelah melewati itu mereka akan bertemu dengan suatu tempat, suatu ending atau akhirat dengan tujuan, yaitu tujuan surga atau neraka. Nah, inilah yang kita cari ketika hidup di dunia. Jadi kita sudah membawa bekal, nantinya kita ingin ke surga atau neraka. Jadi surga merupakan nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Sudah dijelaskan pula bahwa kenikmatan yang ada di surga balasan amal baik sebagai balasan amal baik bagi hamba-hambanya selama hidup di dunia. Kemudian sedangkan neraka yaitu suatu tempat di akhirat di dalamnya penuh dengan penderitaan, siksa dan kehinaan. Nah, untuk memilih antara surga dan neraka itu kembali lagi kepada apa yang kita lakukan selama di dunia. Memang ketika kita ingin mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita harus mendapatkan kepahitan dahulu. Sebaliknya, ketika kita akan mendapatkan kepahitan, maka kita akan hidup enak seperti di dunia. Memang kita ketika akan melakukan kejelekan pasti akan sangat mudah, seperti mau berjudi itu kan memang nikmat. Ketika kita mendapat hasil yang sangat memuaskan, kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Namun ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia, belum tentu kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai umat muslim wajib beriman pada hari akhir. Untuk apa? Agar kita itu senantiasa berhati-hati bahwa semua itu tujuan hidup itu bukan di dunia tetapi di akhirat. Dunia itu cuman sebagai tempat istirahat atau tempat sekedar istirahat, tapi tetap kita tujuan hidupnya itu untuk akhirat. Ini mencari bekal. Dunia itu cuman mencari bekal. Nah, setiap manusia itu akan mengalami fase-fase tersebut. Tidak mungkin tidak ada yang kelewatan. Walaupun ada sekarang kan manusia sudah meninggal dunia, tapi tetap nantinya dia akan melewati fase-fase tersebut. Jadi fase di alam yang bebas sampai nanti endingnya di surga ataupun neraka. Nah, kita sebagai umat muslim itu wajib beriman. Nah, bagaimana kita cara mengimani hari akhir tersebut? Dengan cara tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan keduniawian. Jadi bolehlah kita mengambil pengen menikmati dunia, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita hidup di dunia, jadi jangan berlebih-lebihan kemudian menjadi perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi sebagai umat manusia kita saling membantu, saling berbuat kebaikan antara orang, dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu harus beriman pada hari akhir. Nah, kita kan sudah bisa kita rasakan, sudah bisa kita lihat tanda-tanda hari akhir itu sudah dijelaskan dalam buku ini. Bahkan sudah di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan seperti banyaknya model pakaian yang memperlihatkan aurat. Jadi banyak kan, apalagi sekarang wanita itu banyak sekali model-model baju yang mulai dari yang modern syar'i, terus banyak juga yang memperlihatkan masih
panjang tapi masih memperlihatkan bodinya, seperti celana pensil itu kan memang panjang cuman masih terlihat bentuk badannya, itu yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian banyaknya perzinaan, minuman keras, seperti yang kita lihat sudah banyak sekali orang-orang yang minuman keras, bahkan malah diekspos. Nah nih itu yang tanda-tanda. Jadi kita sebagai umat Islam, bagaimana kita mencegah, membatasi diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Kemudian apabila tidak ada yang ditanyakan, di situ ada soal, nanti bisa kalian jawab dan ditentukan minggu depan. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan himmah kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.